Kalau bagi saya itu melihat prihatin sekali. Ya. Mengapa prihatin? Kalau sawah sudah terus berkurang, di mana kita nanti untuk menanam padi? Kalau sudah padi berkurang, kemana kehidupan kita nanti? Kalau bisa coba nanti bagaimana usaha pemerintah untuk menyetop itu adanya pembangunan di sawah. Kalau bisa, kalau tidak ya apa boleh buat. Ya. Sawah itu kan sebagai sumber kehidupan ya. Karena tanpa sawah, di mana kita menanam padi, Pak ya? Padi itu akan menghasilkan beras. Beras itu kan tiap hari kita perlukan ya. Tanpa beras, kita tidak akan bisa hidup. Pagi sudah mau makan pagi, ada berasnya. Itu maka dari itu perlu sekali kalau bisa sawah dipertahankan atau subak dipertahankan. Bagaimana sekarang usulan pemerintah supaya sawah itu tetap ada. Kalau saya orang tua itu sulit sudah menerangkan ya. Kalau di Bali ini sebenarnya kan sektor apa yang terpenting sekarang dari pariwisata ya katanya. Kalau kakek apakah merasakan atau tidak? Tapi dari kakek itu tetap pertanian sebagai sumber kehidupan itu. Di samping pariwisata sebagai penunjang, pertanian sebagai modal pokok untuk orang Bali terutama. Ya, karena orang Bali sekarang kan jauh SDM-nya dari orang-orang luar ya. Orang Bali masih jauh. Hello, I'm Teja. I live in Bali for the last 3 years, and I have a podcast called Scoopy Gang, which is mainly talks about Bali, Bali life, and what's good for Bali. So for me, I have so many local friends. Even local people tell me that you have more local friends than them, because I love the culture and I love how they interact with other people. Very nice people. Mainly, I was in Bali because of the people. Also, the culture is good, nature is good, but mainly it's people because the simplicity. What they care about is that they don't care about how much money you have. They don't care about like other things like how important you are. Like for them, they care about how good person you are, and they want to interact with you because you're a good person, and they want to hang out with you. They want to take care of you. So far, that's what kept me here. I would say past 5-6 years ago, mainly Bali looked at as a surfing island or nature or culture of Bali. It's my opinion. Right now, world look at Bali as a party island. I hope that changes, and I hope that doesn't bring that kind of tourists here. And I do hope in future people come here for nature, people, and culture. My always goal been like I liked Bali few years ago, and I want it to be the same. So I never really did anything to be part of that, become conflicted with the construction and everything. Nama saya Ketut Widiartawan, yang dikenal dengan di sosial media Northside Story. Saya berasal dari Singaraja, Bali Utara, tetapi saya
tinggal di Canggu. Ya, pekerjaan saya setiap hari saya memiliki sekolah surfing. Jadi saya adalah guru sekolah surfing di sekolah surfing. Dan ya, kalau saya melihatnya ya, saya sebagai orang Bali kadang-kadang melihatnya sedih juga sih. Memang kita perlu developing tempatnya, tapi kadang-kadang agak kurang terkontrol gitu loh. Karena sekarang banyak sekali kayak sawah dan juga alam-alam di Bali sudah mulai rusak dan hilang. Dan itu efeknya ya banyak hal. Seperti perubahan iklim itu terjadi sekarang. Dan juga banjir yang sering terjadi. Ya seperti itu. Saya sebagai orang Bali sangat sedih melihatnya ya. Ya, pembangunan yang tidak terkontrol di Bali itu yaitu menyebabkan sekarang Bali itu tidak seperti dulu. Autentik Bali itu sudah mulai hilang gitu loh. Jadi kalau culture kita masih sama ya, culture kita mungkin ada perubahan sedikit tapi kalau saya melihat sekarang yaitu terlalu tidak terkontrol dengan pembangunan seperti itu, jadi padat. Yang dulu orang itu Bali itu sebenarnya dinamakan kepanjangan Bali itu bersih, aman, lestari, indah. Itu sebenarnya ya. Tetapi sekarang semakin lama semakin kumuh. Terlalu banyak padat. Yang terjadi yaitu overdevelopment. Ya seperti itulah terjadi sekarang ya. Banyak sekali juga pembangunan ilegal loh. Yang bukan hanya lokal tetapi banyak warga negara asing yang kesini. Yang dia menyewa rumah kecil dan disewakan lagi. Nah, yang seperti itu yang akan merusak Bali juga. Untuk juga apalagi bisnis untuk lokal. Karena itu kan bisnis kecil ya. Kalau umpamanya bisnis besar seperti beach club, seperti itu saya mengerti kita perlu investor besar kan. Tapi kayak bisnis-bisnis kecil yang sebenarnya itu hanya rumah dibilang villa, dijual dengan harga mahal, tetapi minta harga ke lokal dengan harga yang sangat rendah. Jadi ya seperti itu. Saya takutnya nanti ya Bali itu bukan top destination lagi. Karena seperti saya bilang, orang ke Bali dari pertama orang turis datang ke Bali, pertama dia ingin melihat alam Bali, culture Bali, dan juga ya ombak. Ya, orang datang ke Bali itu pertama kali karena dia surfing di sini. Nah, jadinya saya takutnya nanti kelama-kelamaan orang akan berpindah ke tempat lain loh. Seperti yang terjadi sekarang. Banyak sudah orang-orang turis sudah mengeluh terjadi yang terjadi di Bali sekarang ini. Dan dampaknya juga seperti banyak sekali orang-orang yang kesini bekerja ilegal. Saya sebagai yang punya small business ya, saya sekarang pun juga merasakan bagaimana kayak kompetisi sekarang semakin parah di Bali. Harga bahan pangan kita semakin tinggi, tetapi harga jual kita semakin rendah. Jadi banyak tamu-tamu yang sekarang sini kualitasnya nggak seperti dulu. Sekarang menawar dan kadang-kadang mereka yang memberikan harga. Padahal kita sudah ada harga. Seperti itu. Prasasti Canggu dikeluarkan oleh Raja Hayamuruk, merupakan salah satu prasasti yang dikeluarkan pada sekitar abad ke-14. Secara garis besar berisi tentang nama-nama tempat yang ada di sekitar di wilayah Sungai Brantas yang dijadikan sebagai tempat untuk menambatkan perahu-perahu yang berlalu lalang baik ke wilayah dalam artian ke wilayah kerajaan Majapahit maupun keluar dari kerajaan Majapahit. Nah, di dalam prasasti mungkin saya bisa kutipkan sedikit di lempeng ke-4A itu ada ditulis Nusa Itemon
I Parajegan, I Patakanan, I Wulung, I Rabut, I Banyumerdu, I Gocor, I Tambak, I Pujut. Jadi terjemahannya itu kurang lebih wilayah di Temon, di Parajegan, di Pakatekan, di Wulu, di Rabut, di Banyumerdu, di Gacor, di Tambak, Pujut. Jadi prasasti Canggu inilah prasasti yang paling banyak menyebut daerah-daerah yang menjadi seperti pelabuhan pada masa itu. Jadi mungkin bisa diperkirakan begitu banyaknya, begitu ramenya jalur itu, baik itu dilalui oleh pedagang-pedagang yang melakukan proses jual beli dalam wilayah Kerajaan Majapahit maupun wilayah luar Kerajaan Majapahit. Jadi istilah pada masa itu dikatakan kalau untuk wilayah luar itu disebut dengan Nusa, pulau-pulau luar mungkin maksudnya, sedangkan wilayah dalam itu disebut dengan Pradesa, mungkin wilayah-wilayah di dalam Kerajaan Majapahit. Nah, keberadaan Canggu sebagai salah satu pelabuhan atau jalur perdagangan pada masa itu juga banyak diceritakan di dalam sumber-sumber Cina. Ya, oke. Yang menarik kemudian adalah kenapa di Bali juga dinemukan nama Canggu. Nah, ini yang menarik dan menjadi fenomena saat ini. Nah, ada beberapa tulisan, saya lupa sumbernya, yang menyatakan bahwa pada masa Majapahit melakukan penaklukan terhadap kerajaan Bali Kuna, jalur masuknya adalah melalui pantai-pantai yang ada di daerah itu, Canggu, kemudian Tuban, dan juga daerah-daerah pesisir pantai selatan atau selatan barat daya. Jadi daerah-daerah pantai itulah yang kemungkinan dijadikan sebagai daerah masuknya Kerajaan Majapahit untuk menguasai atau menaklukkan Kerajaan Bali kuno. Tetapi data valid yang menyatakan hal itu belum ditemukan sampai sekarang. Nah, bagaimana kemudian Canggu bisa berkembang pesat hingga saat ini? Sebenarnya menurut saya selaku masyarakat awam ya, bukan berdasarkan data prasasti ataupun data tertulis lainnya, mungkin karena potensi alam yang kita temukan di daerah Canggu, notabene sebagai daerah tempat yang sangat baik untuk melakukan kegiatan surfing salah satunya, dan itulah yang mungkin mendorong kenapa daerah Canggu itu menjadi daerah yang favorit pada masa ini dan mungkin sangat fenomenal. Dan dalam waktu yang relatif cepat tepatnya setelah COVID, daerah Canggu berkembang sangat pesat sebagai salah satu destinasi wisata dan juga berkembangnya beberapa beach club dan hotel serta restoran dan juga fasilitas-fasilitas pariwisata di daerah itu. Tapi sekali lagi sehingga ditemukan data yang memang benar-benar bisa menjadi yang membuat atau bisa menghubungkan antara Canggu yang ada di Kuta Utara dengan Canggu yang ada di masa kerajaan Majapahit belum ditemukan, maka belum bisa dikatakan bahwa Canggu yang disebutkan di dalam kerajaan Majapahit memiliki keterkaitan dengan Canggu yang ada di Jawa, di Kuta Utara pada masa sekarang. Pembangunan dalam arti pendek itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, artinya untuk meningkatkan taraf ekonomi dari masyarakat.
Namun dengan sistem yang kita miliki sekarang itu, ada daerah-daerah yang menarik bagi investor sehingga mengundang investasi yang terlalu fokus pada sebuah tempat. Sehingga terjadi fenomena seperti yang terjadi di Canggu yang disebut dengan overtourism. Ciri-ciri untuk overtourism tersebut adalah adanya kesaksian subjektif dari mereka yang bergelut, baik itu sebagai warga masyarakat, wisatawan, ataupun mereka yang menikmati wisata ataupun sekedar lewat. Contoh misalnya kemacetan. Kita banyak mendengar keluhan tentang kemacetan lalu lintas di Canggu. Itu adalah salah satu ciri dari adanya overtourism, sehingga itu perlu ada penanganan. Penanganannya adalah pertama memberikan kesempatan bagi adanya teknis atau teknologi, bagaimana ilmu pengetahuan atau teknologi bisa mengatasi hal tersebut. Kalau seandainya teknologi sudah tidak bisa mengatasi kemacetan, kemudian terlalu banyak ada pembangunan fisik atau akomodasi, maka sudah saatnya ada moratorium atau penghentian sarana akomodasi di kawasan tersebut dan mencoba untuk mencari alternatif lain. Sebab kalau misalnya itu kawasan terlalu macet, terlalu crowded, nah justru taste dari tempat wisata itu menjadi berkurang. Untuk menuju tempat wisata harus lama sekali, lalu lintas padat, dan itu membuat orang menjadi kehilangan kebutuhan untuk mendapatkan kegembiraan untuk menjadi wisatawan. Ya, ini adalah konsekuensi dari rezim perdagangan bebas yang sudah kita anut sejak lama, yang di dalamnya adalah suatu daerah, dia harus memfokuskan diri dalam satu hal sektor ekonomi yang kemudian diperdagangkan dengan kebutuhan lainnya. Contoh misalnya di Bali itu lahannya sempit sehingga kalaupun Bali itu misalnya ingin memfokuskan pada pertanian seperti wacana dari beberapa kalangan, Bali akan kehilangan, tidak memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi daerah pertanian karena lahannya sempit dan kepemilikan lahan juga sempit, sehingga Bali itu potensi terbesarnya adalah pariwisata. Itu yang menjadi potensi terbesarnya dan sangat masuk akal Bali memiliki fokus pada pariwisata. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah jenis pariwisata apa yang dikembangkan dan bagaimana cara mengembangkannya. Pariwisata yang berlebihan atau overtourism itu justru akan berdampak pada kejenuhan daerah wisatawan di sebuah tempat, dan itu juga memberikan kesenjangan ekonomi, terutama daerah di Bali Utara yang sebetulnya itu bisa dikembangkan gitu. Di satu tempatnya itu bisa di moratorium atau ditata dengan lebih baik, kemudian mengembangkan daerah lainnya yang belum banyak mengalami kemajuan. Pemerintah lah yang mengatur investor, bukan investor yang mengatur pemerintah. Kalau investor yang mengatur pemerintah, maka seperti yang terjadi itu, suatu kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan hijau, kemudian itu pemerintah entah itu membiarkan atau memang sengaja memberikan dispensasi, itu mengakibatkan daerah-daerah yang menjadi kawasan penyangga tersebut kemudian berubah. Ketika sudah banyak ada orang yang membangun di situ, maka biaya untuk menertibkannya luar biasa. Bayangkan itu, berapa orang harus digusur. Belum lagi orang yang digusur itu dia punya hak suara dalam pemilu. Tambah repot, politik masuk. Nah, sehingga penertiban itu harus dilakukan di awal. Jangan sampai memberikan bom waktu bagi pemimpin setelahnya. Inilah perlu adanya kebijakan dari pemimpin untuk mempertimbangkan tidak hanya dirinya sendiri pada saat dia menjabat, namun juga harus memperhatikan masa depan setelahnya. Nah, kawasan hijau ini sangat penting karena dia memberikan daerah penyangga, zona hijau, memberikan udara yang sehat bagi lingkungan, yang itu kalau misalnya dihilangkan, maka pelan-pelan itu akan mengganggu kualitas hidup dari masyarakat. Jangan sampai insentif pajak dari investor itu membuat ada masyarakat lain yang
mengalami gangguan. Nah, investor itu dia nanam modal, kemudian terjadi kerusakan lingkungan, investornya entah di mana. Yang menanggung adalah mereka yang hidup di sekitarnya. Jadi warga masyarakat juga penting untuk bersuara, memberikan tekanan kepada pemerintah. Pemerintah membuat aturan, kenapa dia melanggar sendiri. Nah, sekarang dengan adanya medsos itu, masyarakat umum dengan sangat gampang upload, dengan sangat gampang membangun opini, sehingga ini memberikan kontrol kepada pemerintah agar dia patuh kepada aturan yang dia buat sendiri. Kita harus melihat dulu jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Kemudian kita lihat dengan ketersediaan kamar atau ruangan. Kalau ketersediaan ruangan itu sudah mencukupi, maka ide untuk moratorium itu menjadi masuk akal dalam hal pembangunan hotel atau akomodasi. Sebab kalau misalnya terlalu banyak ada ruangan hotel, itu akan membuat perang harga, persaingan harga. Nah, itu yang perlu ditetapkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi pembangunan akomodasi wisata, terutama tempat tinggal atau hotel yang terjadi secara berlebihan. Yang dimaksud dengan moratorium itu sebetulnya bisa diarahkan kepada moratorium pada satu kawasan tertentu. Di Canggu misalnya, sudah over tourism. Sedangkan tempat lain misalnya di Buleleng gitu, masih ada banyak spot yang bisa dieksplor. Nah, pemerintah bisa mengembangkan pariwisata yang belum terbangun dengan cara membangun misalnya sarana transportasi yang bisa menjangkau daerah tersebut, kemudian investasi dalam hal pembangunan sarana-sarana pendukung seperti rumah sakit, jalan yang bagus. Nah, itu akan bisa mengembangkan daerah-daerah lain yang belum terbangun. Nah, itu yang bisa dikerjakan dalam hal moratorium. Jadi yang saya maksud dengan moratorium ini bukanlah pembangunan di seluruh Bali gitu kan, tetapi di spot-spot yang kawasan-kawasan yang sudah mengalami kejenuhan gitu. Ya, Bali ini perlu memikirkan tentang pariwisata yang berkualitas. Pariwisata yang berkualitas itu adalah pariwisata yang harus tetap menjaga keseimbangan lingkungannya. Ya, misalnya sawah-sawah itu kalau dia hilang, maka daya tarik Bali itu akan hilang. Nah, perlu ada jaminan bagi para petani untuk bisa hidup dengan layak, sehingga itu pertanian itu bisa mendapatkan manfaat dari pariwisata. Contoh misalnya, hotel-hotel itu dia harus mendapatkan suplai dari petani lokal, beras, sayur-sayuran, daging. Nah, itu yang mereka harus mendapatkan, sehingga kalau petani itu atau peternak itu sudah mendapatkan kesejahteraan, mereka tentu akan lebih memilih jadi peternak atau jadi petani kalau sudah mendapatkan akses pasar. Apa yang membuat mereka itu tidak bisa masuk ke hotel-hotel besar? Karena mereka sendiri, mereka kalah oleh pemodal besar. Maka di sanalah peran pemerintah misalnya dalam hal memberikan regulasi, memberikan kebijakan yang afirmatif, mengajak mereka untuk berkelompok, sehingga mereka kuat secara permodalan. Jangan sampai hotelnya besar di Bali, limbahnya dibuang di Bali, kemudian penyedia atau pemasok sayur-sayuran, buah-buahan, barang-barang pertanian itu berasal dari investor luar, apalagi misalnya berasal dari luar Bali, itu kan tidak fair. Nah, peran pemerintah yang di situ. Sebab kalau itu diserahkan kepada mekanisme pasar, maka yang besar, yang kaya, yang akan mendapat keuntungan paling banyak. Dan kita akan menjadi penonton. Kita tidak ingin orang Bali, masyarakat Bali menjadi penonton, sehingga pemimpin harus memperhatikan bagaimana warga Bali ini dia mendapat kesempatan untuk merawat pulaunya dan juga mendapat manfaat dari kue pariwisata. My name is Sippe. I'm from Belgium. I'm traveling for a couple of months. I chose to come to Bali. The main reason was to surf and to go diving really closer to the Manta Point and all the other places, and just to see how beautiful it is here.